Turunan saya walaupun mabok nggak sembahyang lebih mulia daripada ulama 70 yang alim itu kan, masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Ya Allah, Nabi sudah dibohongi, nanti mati mau ngomong apa? Hasyim Asy'ari ketika didatangi oleh Kiai Jazuli dan salah satu ulama yang ada di Kediri ketika itu menanyakan tentang silsilahnya ke atas oleh Mbah Hasyim tidak ditujukan kepada anak-anaknya. Khawatirnya apa? Khawatirnya karena orang itu silau dengan nasab, akhirnya membanggakan nasab seperti yang sekarang lagi marak. Ya, sekarang lagi marak. Ijazah itu harus ada. Ente doktornya di mana ijazah? Ijazah pun gak diterima kalau belum dilegalisir. Kan bisa apa legalisir dulu, baru dia alumninya bener begitu. Gitu. Sekarang legalitasnya dulu yang benar, baru insya Allah aman. Gitu. Jadi ini untuk warga juga ya, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat dan warga. Lurah kan mengaku dokter harus tunjukkan ijazahnya. Ya wajib dan legalisir. Kalau tidak ada ijazahnya, berarti kan ngaku-ngaku. Ngaku. Berarti nanti masyarakat ketika datang seseorang, saya Dulia Rasul nih, harus ada Tes DNA. tes DNA-nya. Nah, ini saya kira luar biasa kan? Orang punya nasab baik itu bagus. Karena khairun nasi dzu syarafin qadimin. Tapi tugasnya kan mestinya aqama li nafsihi syarafan jadida. Itu yang mestinya. Tapi sekarang enggak. Modalnya adalah nasab. Padahal itu kayak gitu, kalau hanya membanggakan nasab saja itu termasuk wasyarrul alamin adzabul khumul idza fakhartahum dzakaru jududa. Jadi ya hanya bisa pokoknya ini bapak saya, njit saya dan Sudah sebegitu ramai polemik nasab dengan turunannya, dengan ranting-rantingnya, termasuk pemalsuan kuburan, pemalsuan nasab, pemalsuan sejarah NU, pemalsuan sejarah kemerdekaan dan Jatman gitu kan. Kok PBNU diam? PBNU artinya kurang pas kalau menyelesaikan ini. Satu-satunya adalah lembaga organisasi nasional yang namanya MUI wajib segera menyelesaikan ini. Para pemirsa, saya kira gini, memang ada orang-orang yang kalau tidak ditanya nggak ngaku, termasuk beliau ini. Mungkin nggak tahu kan, beliau ini zuriyahnya Sunan Gunung Jati, kalau nggak ngomongin mungkin nggak tahu. Wali Songo. Masih terah Wali Songo ya, jadi sekarang saya ngomongin aja biar pada tahu. Selama ini kan diem-diem aja. Nggak pernah ngaku ya? Nggak pernah ngaku. Bukan. Karena memang Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak pernah cerita. Dari dulu, kan? datuk-datuk saya dari dulu. Yang namanya Wali Songo tuh nggak pernah ngaku zuriyah Rasul, nggak pernah. Malah lompat. Yang penting kata bapak saya, yang penting akhlak dan kelakuan itulah tonjolkan. Itu dia. Apabila nasab bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Itulah makanya Wali Songo mencontohkan kepada kita bukan dzurriyyah, bukan turun, tapi perjuangan akhlak itulah yang tonjolkan. Tapi sekarang untuk zaman sekarang emang kudu ngaku untuk sekarang. Kalau sekarang kenapa? Karena ada yang tidak mengakui bahwa Wali Songo tidak punya dzurriyyah. Oleh itu saatnya kita dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Selama ini saya nggak pernah ngomong apa, yang penting akhlak seperti Rasulullah, dakwah seperti Rasulullah, kan gitu orang-orang tua dulu gitu. Lihat ada hidungnya kan sama dengan Gunung Jati, komisnya sama. Dan menariknya beliau sudah mancing ngaji Rasul ya, jadi mungkin menyangka selama ini beliau orang Betawi asli karena lebih Betawi dari Betawi. Itulah ilmunya Wali. Mancing ngaji Rasul itu pada Cirebon kota, ya Cirebon ta. Cirebon Banten. Jadi Cibatu lah, Cirebon Banten turunannya kayak gitu. Cibatu. Nah, mungkin kalau hari ini umat Islam Indonesia terutama warga NU itu kemudian merasa sakit ada orang yang datang seolah-olah memberikan dukungan pada Israel, itu karena Gaza, tahu kita? Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, imam kita semua. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150.
Itu bayangkan imam kita semua, warganya dibantai, di mana darah pertama Imam Syafi'i menetes dalam kelahiran, di tempat itu sekarang lakukan pembantaian kepada saudara-saudara kita. Maka orang yang bermadhab Syafi'i pasti akan punya rasa lain. Jadi ini mohon difahami ya. Jadi kalau warga NU itu kemudian rasanya itu tiba-tiba meluap seketika, ada hubungan emosional. Imam kita semua. Rahimahullah. Baik, saya kira mungkin ada teman-teman yang mau nambahin. Mau statement apa? Saya setuju bahwa ini harus dicari lampunya di sana, mungkin ada kabelnya. Ada kabelnya. Ini kabelnya ini dari mana? Bisa dipencet di sini, nyala di sana. Itu ada kabelnya yang mengantarkan strumnya ke sana. Mungkin barangkali, monggo ditambahin dulu. Tapi agak dekat ya miknya. Memang wasiat orang-orang dahulu itu sebetulnya tidak menampakkan nasab. Makanya Hadratus Syekh ketika didatangi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika didatangi oleh Kiai Jazuli dan salah satu ulama yang ada di Kediri ketika itu menanyakan tentang silsilahnya ke atas oleh Mbah Hasyim tidak ditujukan kepada anak-anaknya. Khawatirnya apa? Khawatirnya karena orang itu silau dengan nasab. Akhirnya membanggakan nasab seperti yang sekarang lagi marak. Ya, sekarang lagi marak. Orang punya nasab baik itu bagus. Karena khairun nasi dzu syarafin qadimin.